Di channel pertama gue atau di channel Ray buat trailer, gue yakin sebagian di antara kalian semua para penikmat ngopi tahu kalau misalnya gue punya konten yang namanya Ray the Explorer. Sebuah konten yang bertujuan untuk ngasih lihat kepada kalian semua betapa indahnya alam yang ada di Indonesia. Ya meskipun di awal-awal itu receh-receh gitu ya, gue ngasih tahu cuma air terjun doang gitu, tapi lama-kelamaan gue ngasih tahu lu juga kan. Indahnya gunung, indahnya landscape lain, pantai. Terus kemudian yang paling ngebuat gue senang banget, gue sempat bisa bekerja sama bareng NGO namanya Forest Watch Indonesia untuk berkunjung ke salah satu tempat yang namanya Kepulauan Aru. Kepulauan Aru tuh ada di bawah Papua ya. Cuman secara administrasi ada di Maluku. Setahu gue, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Dan ketika gue berkunjung ke sana bareng mereka, gue bener-bener ngeliat dan juga merasakan omongan orang-orang yang katanya bagian timur Indonesia tuh bener-bener indah banget, men. Gue kesana, itu gue ngeliat bagaimana magicalnya cakrawala yang ada di daerah timur. Lu bayangin waktu gue naik perahunya aja ya, waktu gue ke Selat Uor kayaknya, ke daerah Kepulauan Aru, itu airnya udah kayak cermin coy. Bener-bener bisa mantulin objek yang ada di atasnya. Hutan mangrove, perahu kita gitu ya, bahkan kayak satwa-satwanya lain gitu yang emang bisa menjadi penunjang hidup masyarakat yang ada di sana. Kepiting bakau, ikan dan yang lain itu melimpah banget men. Dan kalau misalnya gue ngomongin soal RTE, di episode awal itu gue udah langsung punya tujuan. Kalau misalnya pada akhirnya ini konten selesai, gue pengen ini berakhir atau selesai di sebuah tempat yang namanya Raja Ampat. Meskipun angan-angan itu benar-benar susah banget gitu buat gue gapai karena terbilang cukup mahal buat pergi ke sana. Tapi dengan segala macam cerita dari orang-orang di internet, katanya itu menjadi tempat seperti surga yang ada di dunia gitu ya. Serpian surga terakhir yang ada di dunia. Tempat 75% terumbu karang yang ada di dunia berkumpul di sana. Jadi orang-orang yang emang demen banget snorkeling itu pasti ke sana kalau punya duit. Terus habis itu rumah buat hewan-hewan langka kayak misalkan cendrawasih dan juga ikan manta gitu ya. Ya kali gitu cuy. Gue yakin gak cuman gue doang yang pengen pergi ke sana kalau misalnya gue liat foto atau videonya di internet. Tapi lulus semua juga. Cuman di awal bulan Juni 2025 kita mendapatkan kabar yang sangat amat kurang enak dari Raja Ampat. Karena ternyata di sana sedang tidak baik-baik saja. Raja Ampat sebagai tempat yang pernah mendapatkan penghargaan langsung dari UNESCO, itu sedang terjadi pertambangan nikel. Ya. Dan setelah gue baca beberapa beritanya gitu ya, langsung dari Tempo, Tirto, dan juga CNBC gitu ya, gue kaget kalau misalnya ternyata aktivitas pertambangannya itu lewat foto-fotonya itu udah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Di sini ya di Tempo, di berita Tempo ini ada foto ya, ini ya daerah Raja Ampat juga. Tambang nikelnya itu udah terjadi sejak 1 Maret 2025. Bahkan di berita CNBC itu ada foto yang memperlihatkan sebuah dokumentasi di tanggal 31 Januari 2025. Dari 21 Desember 2024 sampai 31 Januari 2025. Kita udah telat 6 bulan. 6 bulan untuk tahu kabar kalau misalnya Raja Ampat udah digali dan juga dieksploitasi. Lu bayangin, tempat seindah ini dijadikan sebuah tempat pertambangan. Yang ironisnya adalah hilirisasi dari produk nikelnya sendiri itu menjadi sebuah bahan untuk transisi energi bersih. Pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar untuk transisi energi bersih atau hanya untuk kepentingan segelintir orang doang? Bang, kok orang-orang baru taunya sekarang? Yang jadi gongnya itu apa bang? Yang ngebuat ini jadi ramai itu apa bang? Thanks to LSM Greenpeace gitu ya. Di beberapa hari yang lalu, khususnya di tanggal 3 Juni 2025, ada 3 aktivis dari Greenpeace yang datang di acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo 2025, sebuah acara di mana pemerintah itu mengumpulkan stakeholder dan juga orang-orang yang punya perusahaan nikel dan juga pertambangan gitu ya untuk datang dan juga berdiskusi. Terus abis itu rame banget videonya kalau misalnya 3 aktivis tersebut langsung protes di sana, langsung demo di sana. Lo bayangin, gue yakin video udah pada lu lihat juga gitu. Jadi kayak gini videonya. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Saya Raja
Lu harus tahu betapa beraninya 3 orang aktivis ini, men. Bener-bener bisa demo di acara yang emang udah dihadirkan sama banyak banget orang-orang yang punya perusahaan tuh. Gila, ini impactful banget sampai pada akhirnya dari tanggal 3 Juni sampai sekarang orang-orang pun akhirnya tahu kabar dari Raja Ampat kayak gimana. Bahkan ini udah menekan beberapa pihak-pihak dari pemerintah gitu ya, kayak misalkan anggota DPR, bahkan Menteri ESDM sendiri Pak Bahlil. Jadi udah ada tanggapannya langsung. Dan yang bikin kagetnya lagi adalah ternyata perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat sekarang ini itu udah mengantongi izin sejak 2017. Itu berarti kalau misalnya kita tarik itu era pemerintahan siapa, itu adalah era pemerintahannya Pak Jokowi. Kita bakal lihat dulu berita dari CNBC yang berjudul pemerintah stop sementara tambang Raja Ampat. Ini adalah bentuk respon dari pemerintah terhadap protes dari orang-orang, karena lu tahu setelah ini rame banget gitu ya, dan udah disuarai sama banyak banget konten kreator, artis, bahkan menteri, mantan menteri juga, Bu Susi Pujastuti udah protes gitu di media sosialnya. Desakan dari setiap elemen masyarakat akhirnya membuahkan hasil, meskipun hasilnya itu baru kebijakan sementara untuk menyetop proses pertambangan yang ada di sana. Kita bakal baca sendiri berita dari CNBC, yang mana dari berita ini gue akhirnya tahu kalau misalkan perusahaan itu udah mengantongi izin sejak tahun 2017. Jadi judulnya pemerintah stop sementara tambang Raja Ampat, di mana PT yang emang berhubungan langsung yaitu PT GAK buka suara. Jadi ini langsung dari Menteri SDM Bahlil. Pak Bahlil memutuskan untuk menghentikan sementara operasional tambang nikel di Pulau GAK, Raja Ampat, Papua Barat Daya. PLT Presiden Direktur PT GAK itu udah juga menyampaikan bahwa perusahaan menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan Menteri SDM hingga proses verifikasi lapangan selesai. Dia bilang, kami memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Terus kemudian dia sendiri bilang kalau misalkan GAK Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip good mining practice. Oleh sebab itu, perusahaan siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian SDM. Di sisi lain, perusahaan juga beroperasi di luar daerah konservasi ataupun geopark UNESCO. Nah, ini menurut dia, izin operasional yang didapat oleh GAK Nikel termasuk dalam kawasan penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah. GAK Nikel juga telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang. Lebih lanjut, area membeberkan sejak mendapatkan izin operasi produksi pada tahun 2017 dan mulai beroperasi di 2018, GAK Nikel telah melaksanakan berbagai program keberlanjutan, antara lain rehabilitasi daerah aliran sungai dari 2018, reklamasi area tambang, konservasi terumbu karang, pemantau kualitas lingkungan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen GAK Nikel dalam melaksanakan eksplorasi sekaligus produksi nikel dapat berjalan selaras dengan pelestarian ekosistem dan kesejahteraan komunitas lokal. Nah, tapi berdasarkan beberapa berita-berita lain gitu ya, kayak misalkan berita yang langsung dibuat sama Tempo, dampak tambang nikel di Raja Ampat versi Greenpeace, itu ngasih tahu kalau misalkan udah ada undang-undangnya, padahal nomor 1 tahun 2014 gitu ya, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana aktivitas pertambangan di pulau-pulau tersebut itu harusnya dilarang. Baik lagi, gue bukan ahli dalam bidang ini, jadi mungkin aja gitu ya, mungkin aja ada orang yang tepat untuk bisa menjelaskan kenapa pada akhirnya izin tambangnya itu masih bisa diterbitkan. Dan yang lebih gokilnya lagi adalah berdasarkan berita lain, kayak misalkan dari Tempo ini dengan judul Bahlil ada 5 izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Lu bisa tahu kalau misalkan baru aja 1 yang beroperasi, lu udah bisa ngelihat bagaimana dampak kerusakannya di area Raja Ampat. Ya, ini Raja Ampat by the way. Ya. Nickel mining destroy Raja Ampat dan lain-lain. Kayak kita tuh manusia cuma numpang doang. Jadi di sana tuh habitat makhluk-makhluk yang seharusnya tuh jangan kita usik gitu loh. Ya kalau misalnya pada akhirnya investasi bener-bener pengen dilakuin gitu ya, investasi yang bener-bener bisa selaras dengan alam. Gue inget banget waktu gue ke Aru gitu ya bareng Egi, gue sempat nanya kan ke warga lokal yang ada di sana gitu, salah satunya camat kalau nggak salah. Beliau bilang sendiri kalau misalnya sebenarnya orang-orang kita itu nggak anti sama investasi, mereka anti sama investasi yang benar-benar merusak lingkungan kita dan tidak selaras dengan apa yang ada di sini gitu.
kalau misalkan investasi dalam bidang ekowisata, dalam bidang penelitian, ya pasti bakal senang-senang aja. Tapi kalau misalnya pada akhirnya keindahan tersebut yang dilihat hanya di dalamnya aja, yaitu nilai tambang, dimana ya kalau misalnya kita lihat dari data jumlah orang-orang kaya di Indonesia itu kebanyakan karena perusahaan tambang gitu ya, jadi malahan hancur dan juga ngerugin banyak banget orang-orang. Kayak lu bisa lihat sendiri anjir, dari airnya tuh udah bener-bener tercemar banget coy. Nah ini gue temuin nih, ini liputan langsung dari Indonesia Baru, Mas Dandi Laksono. Ini di daerah Sulawesi Tenggara by the way. Dan ini juga bisa lo temukan foto-fotonya gitu lewat Greenpeace di daerah Raja Ampat. Kayak kalau misal lu belum pernah ngelihat birunya lautan bening sampai ke bawahnya sendiri lu bisa ngelihat, lu nggak usah jauh-jauh ke Raja Ampat udah. Lu ke Bunaken dulu, atau seenggaknya kalau di Bali itu semoga masih biru gitu ya, Nusa Penida. Lu kalau misalnya pengen lihat keindahan alam dan juga laut tuh di sana. Bayangin orang-orang lokal yang emang udah kebiasa punya pemandangan yang seindah itu tiba-tiba jadi coklat ya, kayak air Milo. Gue yakin mereka tuh pasti bakal sedih banget cuy. Sangat amat sedih. Imagine lewat berita ini ada 5 izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Baru satu aja kayak gitu, gimana 5-5-nya langsung gitu loh. Ngebuat proses pertambangan di sana, men, makin hancur anjir. Ini momen yang tepat sih buat pemerintah Pak Prabowo. Kalau misalnya pada akhirnya 5 perusahaan tambang itu benar-benar terbit semua izin di tahun 2017, berarti pemerintah Pak Prabowo itu punya kayak semacam change atau keputusan. Apakah ingin tetap melanjutkan usaha tambangnya atau justru menghentikan usaha tambangnya setelah orang-orang pada protes soal hal ini. Soalnya rame banget orang-orang yang protes. Di Instagram pun, Instastory Save Raja Ampat aja itu udah di repost sampai 1,9 juta orang. Dan teman-teman gue yang emang gue lihat sering banget gitu ya ngepromosiin 02 gitu waktu Pilpres kemarin pun, itu mereka nge-repost soal Instastory ini. Dan di situ gue seneng karena apa? Karena orang-orang tuh sadar ini bukan masalah politikal belaka doang yang cuman gagal karena lu salah milih, tapi ini masalah kita semua karena Indonesia alamnya sedang dipertaruhkan. Gue sepertinya mau konfirmasi dulu ya kalau misalkan gue buat video ini kagak benar-benar disuruh sama negara asing, sama antek asing gitu ya. Gue pure rakyat Indonesia, orang Indonesia yang emang pengen ngebuat Indonesia itu alamnya tetap terjaga, pengen Indonesia itu benar-benar menjadi negara dan juga bangsa yang besar dengan bisa melindungi alamnya sendiri gitu ya. Dan ini pure dari hati gue agar seenggaknya warga yang ada di sana, orang-orang Indonesia yang masih pengen ke sana, itu tetap pengen bisa ngelihat betapa indahnya Raja Ampat. Tetap pengen ngelihat bagaimana makhluk-makhluk yang ada di sana benar-benar hidup berdampingan dengan damai. Sekali lagi #Save Raja Ampat. Kita ketemu lagi nanti di video ngopi yang lain. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.